Saya Rosi Setiawan dari Reading Box, sebuah komunitas read aloud yang berada di Indonesia yang dibentuk karena membaca sebuah buku yang berjudul The Read Aloud Handbook. Buku itu mengajak orang tua untuk membacakan buku kepada anak. Mengapa? Karena melalui read aloud, anak-anak mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan. Bahwa buku itu harus dibaca oleh semua orang tua yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena melalui kegiatan sederhana membacakan buku, ya, yang tidak perlu belajar lagi, anak bisa menjadi gemar membaca. Nah, sedangkan kegemaran membaca itu kan sesuatu yang memang harus ada di setiap anak. Apalagi anak Indonesia. Anak yang sering dibacakan cerita itu lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karena dia terbiasa mendapatkan cerita-cerita orang lain melalui buku cerita yang dibacakan. Gitu. Di samping itu ada bonusnya. Saya selalu bilang kalau membacakan nyaring, kita menjadi lebih dekat dengan anak, ya, karena anak terbiasa dengan suara orang tuanya, jadi lebih dekat. Kemudian juga ketika kita membacakan nyaring, pasti kita juga akan lebih dekat dengan anak. Inilah yang membuat terbangun kedekatan. Lalu kita sudah menjadi teladan membaca. Jadi itu dua bonus yang jarang kita peroleh dari kegiatan lain. Ya. Mengapa teladan membaca penting? Ya, karena pada dasarnya anak adalah makhluk peniru ulung. Jadi nggak fair kalau kita mau meminta anak gemar membaca, tetapi dia tidak pernah melihat orang tua atau gurunya membaca. Oleh sebab itu, kegiatan read aloud adalah salah satu kegiatan yang mudah untuk memperlihatkan bahwa orang tua atau guru pun membaca. Karena ketika kita read aloud, kita tidak mungkin mengerjakan pekerjaan lain. Pasti hanya kegiatan membacakan buku, dan itu terlihat oleh anak. Ketika kita membacakan nyaring, anak senang, jadi fun. Gitu ya. Oleh sebab itu, harus pilih buku cerita yang memang disukai oleh anak. Bahwa ketika kita membacakan nyaring, anak-anak akan bertanya. Dan pertanyaannya akan banyak sekali. Jadi kalau orang tua tidak nyaman dengan buku yang dibacakan, pastinya akan kesulitan menjawab pertanyaan anak. Oleh sebab itu, kami selalu menyarankan ketika orang tua membacakan buku kepada anak, sebaiknya orang tua membaca dulu buku yang akan dibacakan untuk mengantisipasi itu. Mulai dengan memperkenalkan apa yang ada di dalam cover buku. Jadi di cover buku itu kan ada judul, kemudian ada penulis, ada ilustratornya. Nah, ini diperkenalkan kepada anak. Setiap kali kita membacakan buku, kita harus memperkenalkan itu. Gunanya untuk apa sih? Ya, untuk memberitahu kepada anak bahwa nanti cerita yang dibacakan ibu adalah karya dari seorang penulis. Jadi anak tahu bahwa ini adalah karya penulis. Mengajak anak memprediksi. Nih, pohon harapan. Ya, ditulis oleh Clara Eng dan diilustrasikan oleh MT. Pohon harapan. Harapan. Apa ya harapan? Buat anak, harapan itu adalah sesuatu yang abstrak. Apalagi dihubungkan dengan pohon. Yang dia tahu adalah pohon seperti ini. Ada batangnya, ada daunnya. Jadi kita ajak anak-anak, kira-kira pohon harapan ini apa ya? Nah, inilah prediksi, inilah yang melatih anak
yang melatih anak untuk selalu ingin tahu. Dan pesan saya, ya, pesan kami, bahwa ketika read aloud, jangan buru-buru pengen menyelesaikan satu buku. Karena bukan tujuannya menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati prosesnya. Kita membacakan buku kepada anak, yang nanti akhirnya bisa kita biasakan kalau kita disiplin melakukan kegiatan membacakan nyaring. Jadi anak terbiasa dengan kegiatan membacakan buku yang menyenangkan, yang membuat anak mau membaca, bisa membaca, bahkan gemar membaca. Teman-teman pustakawan mempunyai peran untuk bisa memasyarakatkan read aloud. Jadi ada bukunya, teman-teman bisa buat kegiatan read aloud di perpustakaan, memperkenalkan manfaatnya, ya, memperkenalkan juga bukunya, ya, ada banyak buku, kemudian melakukan perbincangan mengenai buku sehingga menjadi kebiasaan, ya, kita disiplinkan, jadi rutin melakukan kegiatan read aloud di perpustakaan. Akhirnya banyak masyarakat yang meniru kegiatan itu, yang membuat kegemaran membaca dibangun melalui anak-anak. Perpusnas juga sudah mengikuti program Read Me a Book. Jadi bacakan saya buku. Nah, program Read Me a Book ini adalah kegiatan membacakan buku kepada anak. Bahkan program Read Me a Book ini sudah dicanangkan menjadi programnya Perpusnas oleh Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Muhammad Syarif Bando, untuk dilaksanakan di seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia. Harapan kami ke depannya bahwa akan muncul komunitas-komunitas read aloud yang mengajak orang tua dan guru untuk membacakan nyaring. Idealnya di setiap kabupaten, berarti ada 516 kabupaten yang ada di Indonesia, ada komunitas read aloud. Membacakan nyaring merupakan cara mudah untuk menjadikan anak gemar membaca.